bawahnya itu logika nubuwah, cara berpikir Nabi itu seperti apa. Kalau kita mikir kayak Nabi ya tidak mungkin. Tetapi dengan melihat sunnah-sunnahnya Rasulullah, itu kita bisa melihat betul-betul bagaimana cara berpikir Rasulullah. Makanya kan kalau disebut dengan sunnah, sunnah itu apa? Qaulun Nabi wa af'alun Nabi wa takriratun Nabi, tambah satu lagi, wa sifatin Nabi. Dinamakan sunnah, saya pengamal sunnah. Itu kalau mengamalkan sunnah berarti paham 4 ini. Ucapannya ya kalau enggak mirip sekali, niru-niru Rasulullah. Yang kedua, perilakunya ya menirukan perilaku Rasulullah. Rasulullah kalau marah bagaimana, Rasulullah kalau bahagia bagaimana, Rasulullah kalau menyampaikan seperti apa. Yang nomor 3, wa takriratun Nabi, bagaimana Rasulullah itu menyetujui suatu kebaikan meskipun sebenarnya beliau juga tidak setuju dengan dirinya. Itu namanya persetujuan. Ada kondisi-kondisi tertentu sebagai a'radul basyariyah, sifat manusia Nabi itu tidak setuju dengan pendapat orang lain, tetapi Rasulullah itu menerimanya. Takrirat ini penting ini ya. Jadi kalau menjadi kepala keluarga paling kecilnya, bisa jadi ide yang baik itu tidak dari kepala keluarga, bisa jadi dari istri, bisa jadi dari anak kita atau anggota keluarga kita. Maka ini loh pentingnya musyawarah, sehingga usulan terbaik itu akan tetap muncul. Ini namanya takriratun Nabi, persetujuan Nabi. Yang terakhir ini adalah sifatun Nabi, sifat Nabi. Sifatnya bagaimana? Ya, mu'tadal khilqah. Nabi itu posisinya mu'tadal khilqah. Kalau orang bahasa Jawa bilang itu semedengan. Jadi sedang-sedang saja. Tidak terlalu tidak terlalu besar, tapi juga tidak kurus begitu. Makanya kalau ini penceramahnya harus diet. Ya, jadi kena ya bagaimanapun itu kita harus tahu ya. Makanya Yoni ceramah, Yoni itu kalau kita bicara keramatnya ceramah itu, orangnya kalau semakin mirip Nabi itu keramat. Nabi itu perutnya rata, rob'al qomati, dada dan perutnya rata. Ini yang perutnya maju-maju kayak saya ini olahraga pokoknya. Niati olahraganya karena ikut sunnah biar tidak gampang sakit. Saya saja mengakui, bagaimanapun artinya kan inilah kekurangan kita, tapi rob al-qomati itu sifatnya Nabi. Makanya kan sifat jalannya Nabi bagaimana, gitu kan? Sifat sholatnya Nabi bagaimana, sifat fisiknya Nabi ya ayo. Kalau wajahnya tidak mungkin beliau gagah, Arab, ganteng kan. Kalau kita kan sawo matang, kalau enggak ya kayak saya hitam kan gitu. Ya, Masya Allah. Nah itu namanya sifat. Makanya hal-hal yang sepele seperti ini loh ya, yang menjadi motivasi kita untuk mengikuti sunnah nabawiyah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita pada pagi hari ini mengambil tema tentang motivasi dan niat. Ya, antara motivasi dan niat. Kalau kemarin kan antara ketaatan dan keburukan, ya, antara kebaikan dan dosa atau maksiat. Nah sekarang antara motivasi dan niat. Di dalam kitab manapun yang ditulis oleh para ulama, itu pembahasan pertama yang ditulis itu mayoritas. Saya bilang mayoritas karena ada beberapa ulama itu yang tidak menuliskan bab niat itu di depan. Ya, ini pelan-pelan. Logika, nanti kan tadi kan logika nubuah, sekarang logika ulama. Jadi bagaimana berpikirnya para ulama itu seperti apa gitu ya. Imam Nawawi itu termasuk tokoh yang sangat hebat ya. Sangat hebat
di usia muda dengan karya yang banyak. Al-Adhkar itu punyanya Imam Nawawi, Hadis Arba'in itu juga punyanya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin punyanya Imam Nawawi. Masya Allah. Jadi kayak seperti ini. Jadi beliau itu al-muhaddis, orang yang paling paham hadis. Hadis yang ditulis beliau pertama itu pasti ini. Jadi an Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, qala, berkata Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in, akan diperoleh setiap orang itu ma, sekadar nawa yang dia niatkan. Dilanjutkan lagi hadisnya, faman kanat, maka barang siapa hijratuhu, hijrahnya, ini kan khitabnya hijrah ke Madinah itu. Kondisinya hadis ini asbabul wurudnya adalah ketika sahabat muhajirin, sebelum muhajirin yang berada di Mekah diminta untuk pindah ke Madinah. Pak, jangankan pindah kota, pindah rumah saja ndak enak, Pak. Coba direnungkan betul-betul. Pindah rumah, sama-sama rumah kita. Ini rumah lama kita yang sederhana, mungkin kecil, sempit dan sebagainya, berpindah ke rumah yang sudah direnovasi jadi besar. Jangankan rumah pribadi, kontrakan, Pak. Kalau pernah ngontrak, entah rumahnya sendiri atau kantornya, enak enggak, Pak? Pindah itu enak enggak? Enak. Masya Allah. Jadi hakikatnya orang pindah itu enggak enak, karena manusia itu memang memiliki zona nyaman. Iya, biasanya begini, biasanya begitu, kan itu kayak begitu. Pindah tugas, Pak. Dulu hanya menjadi staf biasa, kemudian jadi manajer. Setelah jadi manajer dipindahkan dari sana ke sini. Ngomongnya enak, saya keliling dunia, saya keliling Indonesia. Enggak percaya saya. Ini konsep ini. Namanya pindah pasti tidak enak. Ada adaptasi, ada proses pengenalan, banyak hal. Makanya hijrah itu berat. Tanah airnya, Pak, kayak kita dulu merantau. Saya ke Makassar, ini kan perantauan yang kedua dari Tangerang, kemudian balik ke Jawa Timur, balik terus sekarang di Makassar. Ini tidak mudah. Apalagi hijrah ke Madinah niku jelas-jelas Makkah itu dulu kota, Madinah itu belum menjadi kota. Madinah itu disebut dengan Yasrib, kan belum disebut Madinah, disebut dengan Yasrib. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa hijrahnya ke Madinah ini karena Allah dan Rasulullah, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulullah. Wa man kanat hijratuhu ila malin yusibuha aw imra'atin yusibuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tetapi barang siapa hijrahnya itu hanya untuk cari perempuan atau cari harta, maka hijrahnya ya hanya untuk itu. Artinya tidak akan ketemu Allah dan tidak ketemu Rasulullah. Ini hadisnya. Tapi ini kalau Imam Ghazali itu tidak pas, Pak. Kalau dimaknai secara tekstual, berarti apa-apa kita itu harus idealis, harus sempurna. Contohnya apa? Pak, qiyamul lail, sholat tahajud itu untuk apa? Kalau ditanya begitu, jawabannya apa? Lillahi ta'ala. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kata Imam Ghazali, tidak mungkin. Karena ada janji dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Motivasi tahajud pertama apa? Selesai masalah. Tanya, Pak. Iya enggak? Iya enggak? Iya, tahajudnya belum lama kok.
Mayoritas orang tahajud pertama itu motivasinya dan niatnya itu belum lillahi ta'ala. Saya tanya lagi, motivasinya sholat duha karena apa Pak? Irka'li arba'an akfika akhirahu, sholatlah kepadaku 4 rakaat, nanti akan aku kasih engkau kecukupan akhirahu, sampai akhir harimu. Sholat duha kan pengen kaya, iya toh? Lihat ini, tadi kan hadisnya yang pertama idealis sekali kan, pokoknya kalau ndak lillahi ta'ala ndak diterima, ya hanya dapat itu. Tapi kenyataannya ini yang lebih sadis lagi Pak. Dulu nikah dengan ibu niatnya apa Pak? Karena memang sudah butuh perempuan, atau benar-benar lillahi ta'ala saya akan menjadi imam yang baik? Ini karena sudah pengen toh, jujur saja sudah pengen. 80% orang menikah, orang sholat tahajud, orang sholat duha kepentingan pribadi, tapi Allah terima. Ini loh, dikunci lagi, Allah itu terima. Diterimanya bagaimana? Ya, jadi diterimanya Allah, in ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya ketika engkau mengharapkan kebaikan, maka itu sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Kita pengen masalah kita selesai, tidak pergi kepada dukun, bangun malam sholat tahajud, kan baik Pak. Bismillah saya sholat tahajud, mudah-mudahan permasalahan saya selesai, itu baik. Ini agak nyentil sedikit ya. Sholat duha tidak pergi ke Gunung Kawi. Nah, kalau di Malang itu kan ada Gunung Kawi. Tidak pergi ke Gunung Kawi kalau bermasalah dengan usahanya, bermasalah dengan ekonominya, sholat duha. Kan baik toh Pak. Rasulullah juga ngomong kan, katanya kalau fakir suruh sholat duha. Nah kalau menikah Pak, kalau melampiaskan nafsu Pak, itu kan kalau kita ke Jalan Nusantara kan yang 50 ribuan juga ada katanya, yang 100 ribuan kan ada. Tetapi kita memilih Pak, kita memilih yang halal dengan cara mungkin menahan diri dulu sekitar 1 bulan 2 bulan untuk proses lamaran dan sebagainya, sehingga nanti terjadi ijab qabul. Coba lihat takrif dalam fikih ijab qabul. Ma huwa nikahu, an nikahu aqdun ibahatu wat'in bilafdil ingkahi. Sederhana sekali ulama itu memaknai tentang pernikahan itu. Aqdun yaitu akad ijab qabul, ibahata wat'in dengan akad tersebut menjadi halal hubungan suami istri, bilafdil ingkahi dengan wujud lafad nikah, angkah tuka wa zawwajtuka ibnati ay binti bimahri kaza wa kaza, kan ngoten seperti itu. Jadi sebenarnya sepele sekali kalau kita bicara tentang ilmu fiqhiyah itu kayak begitu. Milih dilampiaskan kepada yang negatif atau yang positif. Jadi kembali lagi sekarang, niatnya Pak Bu, kalaupun belum lurus itu tidak apa-apa hari ini. Saya ulangi, kalau niat kita belum lurus itu tidak apa-apa hari ini. Yang kedua, kalau motivasinya belum tulus itu juga tidak apa-apa untuk hari ini. Tapi berikutnya karena punya keilmuan, ayo sama-sama indirojan ba'da indirojin, naik semakin baik. Makanya ada namanya tajdidun niyah, memperbaharui niat. Makanya kan kalau nanti menjelang menjelang puasa Ramadan, itu kan dawuhnya Nabi, sabdanya Rasulullah, la sauma liman la bataniyatuhu, tidak ada sah puasanya orang yang tidak niat di setiap malamnya. Berarti niat sholat
niat puasa Ramadan itu harus di malam hari, Pak. Kalau sudah adzan subuh baru niat berarti niatnya tidak sah. Sehingga Pak Imam biasanya kan kalau sudah selesai sholat, ayo semuanya berniat nawaitu soma wadin an adai fardhi syahri ila akhirih, kan seperti itu. Ini loh pentingnya tajdidun niyah, logika nubuwah, logika ulama. Iman kita itu dilatih untuk naik sedikit demi sedikit. Kalau ditanya kenapa sholat berjamaah, biar ada temannya, nanti kalau di rumah tidak ada, tidak apa-apa, silahkan masuk masjid. Kenapa sholat berjamaah subuh? Kalau katanya sholat berjamaah subuh itu nanti akan mendapatkan keberkahan hari, dimana kalau sudah berjamaah subuh harinya akan longgar. Bismillah, tidak apa-apa, nanti lama-lama kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu surat Al-An'am 162. Ini ya, jadi antara niat dan motivasi, kembali lagi ini sudah sampai kepada kesimpulan bahwa niat dan motivasi yang belum lurus dan tulus hari ini tidak apa-apa. Karena iman itu indirojan, indaroja yang dari itu naik, Pak. Kayak kita mau sholat itu tadi saya hitung tangganya yang bawah 7 atau 8 yang atas. Kan kita ada 4 tangga, 3 tangganya kan 7 kali 7 21, tambah berapa lagi? Untuk naik ke masjid ini perlu tangga, Pak. Tidak mungkin kita bisa loncat. Seperti itulah iman kita. Makanya syukuri hari ini, jangan terlalu terkecoh, jangan terlalu terintimidasi dengan masa lalu kita. Syukuri, mari kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin, meskipun niat sholat duha saya belum tulus, saya sudah bisa sholat duha. Mudah-mudahan ya Allah, ketika saya sudah mensyukuri niat saya yang seperti ini, Engkau tambah lagi ketulusan hati saya. Ya Allah, terima kasih dulu ketika saya niat menikah dengan ibu itu mungkin syahwatnya mendominasi, tapi alhamdulillah hari ini ibu saya sudah bonceng-bonceng ke masjid, saya sudah bonceng-bonceng ke majelis taklim dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa melebur kesalahan saya di masa lalu, dan kemudian ini menjadi siroh, menjadi sejarah, menjadi momen, menjadi contoh untuk anak cucu saya agar lebih baik. Itu dulu yang penting. Jadi antara niat dan motivasi, saya ulangi lagi, tidak harus tulus hari ini, tetapi mohonlah kepada Allah diberikan taufik, diberikan pertolongan agar niat semakin hari semakin baik, agar semakin lurus, semakin ikhlas, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah itu dalam kondisi radiyatan mardiyatan. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.